Sambil kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ini waktunya Tuhan, ya. Bukan rutinitas oleh karena hari Sabtu kemudian pemuda-pemudi berkumpul beberapa jam, ya, bernyanyi, ya. Kemudian sesudah itu selesai, tidak. Tapi ini adalah kehendak Tuhan. Amin. Tuhan hadir bersama-sama dengan saudara. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan berbicara kepada saudara pribadi lepas pribadi, ya. Tuhan akan menyampaikan isi hatinya. Saya percaya semua pemuda-pemudi sudah membukakan hati. Haleluya. Rindu dan haus akan isi hati Tuhan. Sehingga saudara akan dipuaskan dan dikenyangkan. Saya percaya kita semuanya suka untuk dipuaskan. Amin. Semua kita pasti suka saudara untuk dikenyangkan, ya. Apalagi kalau keadaan saudara lagi lapar, saudara, ya. Nah, kemudian ada yang mentraktir saudara lah, ya. Dan makanan yang ditraktir itu saudara, makanan kesukaan saudara. Pasti saudara tidak hanya dikenyangkan, tapi saudara akan dipuaskan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi tidak hanya kenyang tapi dipuaskan. Jadi sempurna. Pemuda-pemudi, jikalau saudara haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, hari ini Tuhan akan memuaskan saudara. Hari ini Tuhan akan mengenyangkan saudara. Roh saudara akan dikenyangkan. Roh saudara akan dipuaskan. Membuat saudara akan bersuka cita. Membuat roh saudara akan bernyala-nyala. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita buka Kolose pasal 3 ayat 10. Nah, supaya semuanya, ya, bisa diperbarui terus menerus. Saudara tidak berhenti, terus menerus. Berinovasi, ya. Haleluya. Nah, ya, jadi tidak pernah sama. Hari demi hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, saudara terus diperbarui. Luar biasa. Nah, jadi yang lama itu semakin jauh, saudara, ya, ditinggalkan. Tetapi yang baru itu selalu ada dalam kehidupan saudara. Kita baca saja bersama-sama Kolose pasal 3 10. 1-2 ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, untuk apa saudara diperbarui? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar, ya, menurut gambar kaliknya. Jadi tidak salah tapi benar, saudara. Puji nama Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru. Jadi saudara harus mengenakan manusia baru. Amin. Firman Tuhan berkata 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah kita tidak hanya tahu firman Tuhan ini, tapi saudara biarlah kita melakukannya. Amin. Jadi saudara harus mengenakan manusia baru. Bagaimana supaya saudara mengenakan manusia baru? Tentu harus menanggalkan yang lama. Amin. Nah, ya, jikalau mau memakai yang baru, tentu yang lama itu harus ditanggalkan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau saudara mau memakai baju yang baru, tentu yang lama itu harus ditanggalkan. Tidak mungkin saudara pakai yang baru, kemudian saudara yang lama yang sudah, nah, ya, yang sudah saudara yang bau keringat, yang sudah, nah, ya, berbau, saudara kenakan lagi. Nah, itu tidak benar, saudara, tidak ada seperti itu. Kalau saudara mau mengenakan sesuatu yang baru, atau saudara mau mengenakan pakaian baru, tentu pakaian yang lama itu harus saudara tanggalkan. Berarti saudara sudah memakai yang baru. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, itulah yang Tuhan mau. Haleluya. Supaya saudara tetap baru di dalam Tuhan, tidak gonta-ganti. Hari ini saudara baru, saudara yang kasih namanya, saudara bersuka cita, saudara nikmati hadirat Tuhan, saudara bersekutu dengan Tuhan, ya, saudara bertemu dengan Tuhan, saudara dipuaskan. Tetapi besok nanti bukan seperti itu, tidak seperti itu. Haleluya. Tapi tiap-tiap hari biarlah saudara mengenakan yang baru. Mari katakan, tiap-tiap hari saya harus mengenakan yang baru. Karena saya adalah ciptaan yang baru. Dan yang lama itu harus saya tanggalkan. Supaya saya bisa mengenakan yang baru.
Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, jadi saudara harus sadar bahwa saudara itu mengenakan yang baru. Amin. Ya, dimanapun saudara berada, di gereja, di pelayanan, saudara mengenakan yang baru. Saudara berada di lingkungan, di luar gereja, di lingkungan, di luar pelayanan, saudara tetap mengenakan yang baru. Jangan berubah saudara. Ya, binatang apa itu yang berubah-berubah? Bunglon ya, berubah dia saudara. Dia berada di tempat warna yang apa? Hitam, gelap, dia berubah menjadi apa? Ya, menjadi hitam. Dia berada saudara di warna yang ini, abu-abu saudara, dia bisa berubah menjadi abu-abu. Nah dia berada di warna yang hijau saudara, dia berubah menjadi hijau. Jadi tidak ada saudara ketetapan dalam kehidupannya. Anak Tuhan tidak seperti itu, haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi dia harus mengenakan yang baru terus di dalam Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Jadi saudara harus menanggalkan yang lama. Tidak bisa saudara memakai yang baru tapi saudara tanggalkan. Saudara pakai juga yang lama tersebut. Tidak bisa saudara. Yang lama itu harus ditanggalkan. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, kalau yang lama itu saudara ya ada dalam kehidupan saudara, saudara harus tanggalkan. Misalnya apa saudara? Kemalasan ya. Nah harus ditanggalkan saudara, dikenakan yang baru menjadi apa saudara? Rajin. Yang berlambat-lambat itu saudara, ya kalau itu yang lama itu harus diapakan? Ditanggalkan. Dipakai dengan apa saudara? Dipakai dengan apa? Hah? Kok berlambat-lambat ditanggalkan? Saudara dipakai yang tepat waktu, disiplin. Haleluya. Nah kalau di yang lama itu saudara ini mudah sakit hati, tersinggung, itu harus ditanggalkan. Diisi dengan apa saudara? Dikenakan dengan apa? Dengan yang mengampuni. Dikenakan apa saudara? Kasih daripada Tuhan. Haleluya. Nah kalau yang lama itu egois, mementingkan diri sendiri, segala sesuatunya harus aku. Jangan diganggu ya, aku mau nyaman ini. Nah kalau itu yang lama saudara itu harus ditanggalkan. Haleluya. Dikenakan apa saudara? Peduli kepada yang lainnya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, itu harus saudara kerjakan, tidak bisa tidak. Jadi tidak ada pertemuan antara gelap dengan terang. Haleluya. Kalau saudara mau diperbarui, nanti kita lihat saudara ya bagaimana perbaruan tersebut terjadi. Memang saudara harus menanggalkan yang lama itu. Saudara harus mengenakan yang baru tiap-tiap hari. Tidak bisa tidak saudara, haleluya. Supaya nanti saudara akan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Oke lah, puji nama Tuhan. Kita buka dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Mari kita lihat saudara ayat firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Kita baca bersama-sama, yuk saudara baca ya. Saya percaya saudara sudah membukakan hati buat firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini untuk saudara. 1, 2 ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus dikatakan ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Haleluya. Kehidupan kamu yang dahulu, yang sebelum lahir baru, yang sebelum di dalam Tuhan, yang sebelum saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, itu harus ditanggalkan. Haleluya. Harus menanggalkannya saudara. Karena apa? Karena saudara katakan itu akan menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau saudara tidak tanggalkan, saudara akan dibawa kepada kebinasaan. Saudara akan menemui apa? Kebinasaan. Nah jadi memang harus ditanggalkan saudara. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena dikatakan saudara manusia lama itu saudara
ya dipenuhi dengan nafsu yang menyesatkan, saudara akan disesatkan. Dibawa kepada kebenaran tidak bisa, saudara, karena belum ditanggalkan. Tetapi saudara selalu diarahkan kepada yang sesat, yang tidak benar. Karena saudara belum menanggalkannya. Makanya firman Tuhan ini mengingatkannya saudara. Memang saudara harus menanggalkan. Siapa yang menanggalkannya? Saudara. Haleluya. Karena saudara sudah memiliki kuasa ya untuk menanggalkannya. Amin. Saudara tidak lagi dikuasai oleh dosa. Saudara tidak lagi dikuasai oleh manusia lama. Saudara sudah dibebaskan. Sekarang kuasa itu sudah Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara mau menanggalkannya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, supaya kehidupan kekal yang sudah Tuhan Yesus sediakan itu akan menjadi milik saudara. Tapi jikalau saudara tidak menanggalkannya, maka saudara akan menemui kebinasaan. Ya, binasa saudara, penghukuman kekal oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi tidak bisa tidak. Haleluya, tidak ada pilihan. Saudara harus memang menanggalkannya kalau saudara mau hidup kekal ya untuk selama-lamanya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian ayat 23 tadi dikatakan supaya kamu dibaharui. Nah jikalau kamu sudah kenakan manusia baru oleh karena saudara menanggalkan yang lama, maka saudara akan dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, maka akan ada pembaruan. Amen. Ya, akan ada pembaruan di dalam hidup saudara, yaitu di dalam roh dan pikiran. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Karena ini sangat penting sekali saudara. Supaya tadi firman Tuhan berkata saudara, dalam kitab Kolose tadi kita mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Jadi perlu pembaruan di dalam roh. Karena Tuhan kita itu adalah roh adanya. Jadi roh kita ini perlu diperbarui. Amin. Supaya semakin bertambah saudara. Semakin bertambah, semakin bertumbuh. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya. Kemudian kita pun nanti bisa menjadi kembali serupa segambar dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah dikatakan 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, kalaupun ada pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara, saudara tidak perlu tawar hati. Amin. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Nah dikatakan tetapi meskipun manusia lahiria ya, semakin merosot misalnya saudara yang terjadi dalam kehidupan saudara ya. Karena saudara ini ya mengikut Tuhan, saudara bayar harga, saudara berdoa puasa untuk itu saudara. Bisa saja jasmani ini ya, lahiria ini merosot. Saudara yang kasih nama Yesus. Tetapi dikatakan namun manusia batinia, manusia rohnya itu akan dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena kita ini adalah manusia roh. Jadi peduli saudara dengan kehidupan rohnya. Amin. Roh inilah yang kekal. Haleluya. Kalau manusia lahiria ini saudara, ini akan kembali. Kemana saudara? Ke asalnya. Ya, ke tanah saudara. Tapi manusia roh kita ini akan kembali kepada Tuhan yang memberikannya. Jadi saudara yang kasih nama Yesus, nah ini sangat penting sekali untuk diperbarui ya. Dari sehari ke sehari. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan tadi saudara dibaharui dalam roh dan pikiran. Nah setelah saudara rohnya diperbarui, pikirannya juga perlu diperbarui. Puji nama Tuhan. Kita lihat dari Filipi pasal 2 ayat 5. Supaya kita memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Ya. Kalaupun kita masih ada dalam dunia, tapi kita bisa memiliki pikiran Kristus. Jadi pola pikir kita itu berbeda saudara. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oh, luar biasa. Jadi dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya, hidup dalam bersama tidak sendiri saudara. Kalau sendiri saudara yang kasih nama Yesus, ya, nah ini ya dengan pikiran
Siapa saudara berbeda? Ya tidak ada, tapi hidup bersama ya. Nah jadi kan pikirannya kan bisa beda-beda saudara. Nah misalnya saudara diperhadapkan kepada satu masalah. Nah ya, saudara kasih nama Yesus, bisa aja pikiran saudara itu berbeda. Yang satu berkata, oh bisa, yang satu berkata tidak bisa. Ya, oh itu tidak mungkin, tapi yang satu berkata mungkin. Nah saudara kasih nama Yesus ya. Tapi dikatakan di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa saudara? Pikiran ya. Dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi pikiran kita ini kita taruhkan saudara kepada pikiran Kristus. Amin. Nah ya, jadi membuat saudara tidak akan pernah sama. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian kita lihat Kolose pasal 3:2. Mari saudara baca bersama-sama. 1, 2 ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, jadi perlu saudara memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yaitu perkara-perkara roh. Perkara-perkara sorga. Nah perlu dipikirkan saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Ada waktu, ada kesempatan. Nah pergunakan saudara untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Saudara memang harus memberikan waktu. Saudara harus memberikan hidup untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Supaya saudara memiliki pikiran Kristus. Supaya pemikiran saudara itu diperbaharui. Kapan pikiran saudara diperbaharui? Jikalau saudara tidak pernah memikirkan perkara-perkara roh. Ya, kalau saudara tidak pernah memikirkan perkara-perkara di atas. Bagaimana bisa diperbaharui? Tidak akan bisa saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara harus memberikan pikiran saudara untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Ada waktu, ada kesempatan. Nah pikirkanlah saudara. Amin. Nah ya supaya terjadi pembaruan di dalam pikiran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi melalui pembaruan dalam roh dan pikiran ini membuat saudara. Nah ya tidak pernah sama. Tetapi membuat saudara berubah menjadi manusia lain. Amin. Menjadi manusia rohani. Oh luar biasa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi perkara-perkara roh yang saudara kerjakan itu tidak menjadi rutinitas dalam kehidupan saudara. Ya, itu tidak menjadi satu kebiasaan saja. Tapi itu satu hal yang menyenangkan. Amin. Itu sudah menjadi bagian hidup saudara. Dan itu saudara nantikan. Itu saudara nantikan. Amin. Dan saudara mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kenapa pikiran saudara terpaut kepada Kristus? Tapi kalau saudara tidak pernah memikirkannya ya nggak bisa saudara. Ini hanya sebagai apa ini nanti? Nah ya, sebagai apa saudara? Itu hanya sebagai sekedar ini saja ya, apa? Pekerjaan atau tugas saudara. Nah, tapi tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, supaya segala sesuatu yang saudara kerjakan dalam perkara-perkara roh ini, nah itu membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Karena roh dan pikirannya diperbaharui. Haleluya. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan yuk. Mari kita lihat dari Filipi 4 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oh, banyak sekali yang harus kita pikirkan. Karena apa saudara sudah mengenakan manusia baru. Kalau saudara tidak mengenakan manusia baru ini tentu tidak akan bisa bagaimana ini. Ya kapan ini memikirkan ini semuanya. Nah inilah hidup kita, haleluya. Nah Tuhan mau bawa kita saudara. Ya inilah yang baru tersebut, amin. Jadi katakan jadi akhirnya. Lihatlah ya, saudara-saudara semua yang benar harus dipikirkan. Semua yang mulia, semua yang adil ya, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Jadi tidak ada kesempatan untuk memikirkan hal yang tidak baik. Bagaimana saudara? Ini mikirkan hal yang baik. Wah, pasti saudara mengalami perubahan. Pasti semakin awet muda saudara. Ya, tidak ada lagi di sini apa saudara? Kekhawatiran, ya kan? Tidak ada lagi hal-hal yang najis. Tidak ada lagi saudara mikirkan apa ya? Perkara-perkara daging. Tidak ada lagi apa? Sakit hati. Tidak ada apa lagi saudara yang kasih nama Yesus. Ya. Hal yang tidak baik lah ya. Karena dikatakan semua yang benar. Yang benar itu apa ya? Firman Tuhan. Itulah yang ada dalam pikiran saudara. Haleluya. Nah ya, jadi dalam pikiran kita ini ada apa saudara? Harus ada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Tidak hanya duit saja ya. Nah, bagaimana masa depan? Bagaimana supaya punya ini sepeda motor, punya mobil. Nah, kemudian apa lagi saudara? Punya jodoh. Nah ya itu tidak salah saudara. Tapi satu hal, saudara harus isi dengan apa saudara? Kebenaran. Amin, harus ada lah kebenaran. Amin. Haleluya. Nah ya, supaya saudara tidak khawatir. Semua yang mulia, mulia itu siapa? Tuhan Yesus. Supaya saudara pun dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan itu saudara, itu adalah milik surga ya. Dan itu akan ada dalam hidupmu. Nah semua yang adil. Haleluya. Yang adil itu siapa saudara? Ya tentu Tuhan Yesus lah. Amin. Semua yang suci. Yang suci itu apa saudara? Firman Tuhan. Yang suci itu apa saudara? Ya Tuhan, Roh Kudus. Pikirkan saudara. Haleluya. Kalau saudara memikirkannya, maka saudara akan mengerjakannya. Semua yang manis. Yang manis itu apa? Firman Tuhan. Lebih manis dari apa saudara? Iya, madu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi mari saudara rasakanlah. Nikmati bahwa firman Tuhan itu lebih manis dari madu. Kalau lebih manis dari madu, saudara tentu suka dengan firman Tuhan. Iyalah. Haleluya. Tidak alergi dengan firman Tuhan. Ya. Tidak alergi saudara lihat Alkitab. Aduh, Alkitabinku ada di depan ya. Tidak alergi lihat apa? Schedule. Pembacaan firman Tuhan. Ya. Kalau saudara buka handphone saudara, nah ada tertera di sana saudara ya. Salah satu apanya saudara, isinya kan firman Tuhan. Oke lah. Buka saudara yang kasih nama Yesus, jangan langsung singkirkan. Wah ini apa? Atau saudara tidak pernah tahu ya bahwa di handphone saudara itu ada apa? Alkitab. Karena saking tidak pernah dibuka. Yang dibuka yang lain saja. Ya Facebook lah ya segala sesuatunya lah. Tidak seperti itu. Haleluya. Nah, jadi kalau saudara katakan firman Tuhan itu lebih manis dari madu, yolah saudara, sukalah dengan firman Tuhan. Amin. Semua yang sedap didengar, apa saudara? Sedap didengar ini apa ya? Firman Tuhan pasti. Kemenangan, keberhasilan, sorga. Haleluya. Itu sedap didengar saudara. Harus saudara suka. Jangan saudara tidak suka, waduh firman Tuhan. Terus aduh hari Sabtu ibadah lagi. Aduh tiba pagi pujian harus menyembah lagi, berdoa lagi. Singkirkan itu semuanya. Amin. Semua yang disebut kebajikan, kebaikan saudara. Yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalau saudara belum terbiasa memikirkan atau pikiran saudara, saudara isi dengan hal-hal yang baik ini. Mulai sekarang saudara. Yuk mari bertindaklah, berbuatlah. Amin. Nah supaya ada pembaruan dalam pikiran. Kalau tidak ya begitu-begitu saja nanti pikiran saudara. Tidak ada kemajuan. Makanya tindakan perbuatannya saudara, kehidupannya pun tidak ada kemajuan. Kenapa pikirannya tidak diperbarui? Tidak ingin lebih lagi. Ya, tidak ada saudara dorongan di dalam hidupnya. Bukan seperti itu, amin. Jadi mari pemuda-pemudi, jikalau selama ini pikiran saudara tidak memikirkan hal-hal ini tadi, saudara yang kasih nama Yesus mulai hari ini
saudara mulai. Amin. Yuk dimulai saudara. Ya isi saudara. Beri waktu saudara. Berikan kesempatan untuk memikirkan. Nah semuanya ini tadi. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena saudara sudah mengenakan yang baru loh. Berarti ada hal yang baru dalam hidup saudara. Kalau saudara berkata aku sudah mengenakan yang baru tapi tidak ada yang baru dalam hidup saudara. Nah itu sudah tidak benar lah. Haleluya. Seseorang mengalami kemajuan kenapa? Ya ada hal yang baru dipakainya, saudara dipergunakannya. Amin. Kita semuanya kan mau maju. Haleluya. Kita semua mau menang. Kita semuanya mau berhasil. Nah jadi harus hadirlah pembaruan dalam roh dan pikiran supaya ada hal yang baru dikerjakan saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita kembali saudara kepada yang tadi. Efesus tadi ya. Pasal 4 ayat 24-nya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Jadi diciptakan menurut kehendak Tuhan. Polanya Tuhan saudara ya. Karena itulah saudara yang sesungguhnya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Amin. Yaitu di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Haleluya. Berarti masuk lebih dalam lagi saudara. Masuk lebih dalam lagi di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Biarlah ini jadi dalam kehidupan saudara. Oke, puji nama Tuhan. Mazmur 119 ayat 160. Mari kita baca bersama-sama. Satu dua ya. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi dasar firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Amin. Saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi saudara harus mau ya menuruti kehendak Tuhan sesuai dengan polanya Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Yaitu di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Dan juga di dalam kekudusan Tuhan. Saudara tidak bisa menyimpang dari ini. Amin. Oke, puji nama Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah ya, jadi setiap saudara dibawa kepada Tuhan. Dibawa kepada pribadinya Tuhan. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, itulah pribadinya Tuhan. Kudus saudara. Jadi pemuda-pemudi juga harus hidup kudus. Amin. Bisa saudara karena sudah mengenakan yang baru. Puji nama Tuhan. Saudara harus mengerjakannya supaya jadi dalam hidupmu. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tadi katakan Kolose 3:10. Terus menerus diperbaharui. Amin. Jadi tiap-tiap hari tidak berhenti. Terus menerus saudara. Hari lepas hari. Dari sehari ke sehari. Dari minggu ke minggu. Dari bulan ke bulan. Seterusnya saudara. Sampai Tuhan sudah datang kedua kalinya. Atau sampai Tuhan menjemput saudara. Saudara harus memberi diri untuk diperbaharui. Kemudian dikatakan saudara yang kasih nama Yesus. Kolose 3:10 dari bahasa Indonesia. Masa kini saya bacakan saja supaya lebih jelas ya. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus menerus oleh penciptanya. Yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Amin. Kalau kita mengenal sesuatu dengan sempurna saudara. Tentu saudara yang kasih nama Yesus. Nah kita tidak akan salah. Haleluya. Misalnya
saudara kasih dalam nama Yesus ya, yang mengerjakan multimedia ini. Ya kan? Nah, kan saudara yang kasih nama Yesus dia apa? Belajar ya, makanya semakin baik. Amin. Kenapa saudara terus menerus diperbarui? Dia mengenal mana ini ya yang masih kurang. Mana ini yang perlu diperbaiki. Dan berusaha saudara memberikan hidupnya. Ya, bagaimana supaya semakin baik. Haleluya. Nah, jadi terus menerus tidak berhenti. Amin. Jangan merasa puas saudara, terus menerus. Nah, pelayanan saudara juga harus terus menerus diperbarui. Ada apa saudara? Inovasi. Pembaruan lah. Tetapi tadi di dalam kebenaran Tuhan ya. Saudara, bukan karena teknologi, dunia ini. Tetapi saudara seturut dengan kebenarannya Tuhan. Amin. Jadi mengalami apa saudara? Inovasi, pembaruan. Pembaruan saudara. Oleh karena apa saudara yang kasih nama Yesus? Saudara mau memberi diri. Haleluya. Saudara mau memberi diri saudara. Untuk diperbarui. Makanya saudara bisa menguasainya. Tapi kalau saudara tidak mau. Ya saudara sampai di batas seperti itu saja. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Misalnya dalam handphone saudara. Dalam handphone itu kan banyak sekali apanya? Aplikasinya. Ya kan? Apalagi semakin apa saudara? Ya semakin sempurna, semakin canggih saudara, tentu semakin banyak aplikasinya. Kalau saudara tidak belajar ya. Misalnya saya saudara, kalau saya tidak belajar, kalaupun banyak aplikasinya di sana, kalau saya tidak belajar, saya tidak bisa mempergunakannya. Padahal itu kan milik saya. Yang rugi itu siapa saudara? Yang memiliki handphone tadi. Padahal banyak di sana saudara, aplikasinya. Tapi yang tahu hanya apa? WA, hanya cuma SMS, ya cuma saudara YouTube itu karena ya begitu saja. Tapi yang lainnya nggak mengerti. Kenapa saudara ini tadi tidak mau saudara berinovasi? Di dalam Tuhan terlebih lagi, amin. Kita harus terus menerus diperbaharui. Haleluya. Saudara harus memberi hidup saudara. Ya, tidak bisa tidak saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan tadi ya, diperbarui terus menerus oleh penciptanya yaitu Allah. Menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Amin. Jadi Tuhan mau kembalikan saudara serupa segambar dengan Tuhan. Karena itulah saudara sesungguhnya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Sampai saudara yang kasih nama Yesus, Paulus berani berkata. Yuk mari kita lihat dari kitab Filipi pasal 3 ayat 8. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sampai saudara, sampai taraf seperti ini. Karena apa saudara? Pengenalan Paulus itu akan Tuhan itu sudah benar. Karena Paulus memberi hidupnya untuk diperbarui terus menerus. Sehingga dia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Paulus ini kita tahu saudara bukan orang biasa, orang terkemuka. Memiliki kuasa saudara untuk menganiaya jemaat, anak-anak Tuhan ya sebelum Paulus itu bertobat. Ada kuasa. Tetapi setelah mengenal Kristus dikatakan apa saudara? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kenapa saudara? Ini tadi terus menerus diperbarui. Kalau enggak bisa lah saudara. Karena secara manusia saudara. Ya manusia pasti menginginkan hal seperti itu. Ingin terkenal, haleluya, ingin dihormati. Ya kan? Ingin selalu didepankan, dikedepankan. Ingin saudara? Dihargai.
Ingin apa saudara? Dihormati. Nah, jadi manusia kita saudara, manusia daging kita ingin seperti itu. Tapi itu harus dikikis. Amin. Haleluya. Supaya kita bisa mengenal Kristus dengan benar. Nah ya, kalaupun dahulu saudara sebelum kita dalam Tuhan, kita katakan kita orang berhasil, orang yang dihormati, mungkin orang yang disegani, karena preman mungkin ya, saudara ya. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, setelah mengenal Kristus dengan benar, nah itu merupakan suatu apa saudara ya, suatu hal yang tidak baik lah ya, suatu kerugian. Nah karena Tuhan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus memang harus meninggalkan itu semuanya saudara, supaya dia memperoleh Kristus. Kalau saudara mau memperoleh Kristus, mengenal Kristus saudara, nah memang harus mau terus menerus diperbarui. Yang lama itu harus semakin ditinggalkan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kehidupan dari Paulus ini ya. Jadi Tuhan bisa memakai dia. Amin. Bahkan bisa dikatakan satu saudara ya, hamba Tuhan yang luar biasa di dalam perjanjian baru. Nah kenapa saudara yang kasih nama Yesus sudah mengenal Tuhan dengan benar ya. Karena apa saudara? Terus menerus diperbaharui. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus, nah Tuhan juga pasti inginkan ya saudara seperti apa yang ini ya dilakukan atau dialami oleh Paulus ini saudara. Nah ya jadi mari saudara pemuda-pemudi, saudara tidak hanya sebagai anak Tuhan tapi adalah hal yang besar yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Tapi itu jadi bagi saudara, nah itu semuanya pilihan atau tergantung kepada saudara. Kalau saudara mau, maka itu akan jadi. Tapi kalau tidak, saudara yang kasih nama Yesus tentu itu tidak akan jadi. Saudara ya, jadi segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, saudara yang kasih nama Yesus dalam hidup kita, nah biarlah kita memilikinya. Amin. Nah ya, supaya kita dibawa Tuhan saudara kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya biar jadi atas hidup kita semuanya. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Ya, kehendak Tuhan akan jadi dalam hidupmu. Amin. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah Tuhan memanggil saudara. Kalaupun saudara masih muda, haleluya, Tuhan mau memakai saudara. Dikatakan supaya tidak seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin. Saudara itu bisa diperhitungkan. Haleluya. Karena saudara di dalam Tuhan. Tidak dianggap rendah saudara, tapi saudara diperhitungkan. Apa yang harus saudara lakukan? Nah supaya itu jadi dalam hidupmu. Dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi teladan saudara. Amin. Jadi contoh. Haleluya. Jadi sampelnya saudara, contoh. Ya. Bagi orang-orang percaya. Berarti kan lebih dia. Kalau dibuat jadi apa? Jadi teladan, jadi contoh itu kan pasti kan yang terbaik. Bukan yang tidak terbaik lah. Masa kan saudara yang tidak terbaik. Misalnya sudah ada pameran.
Ya ada apa saudara, ada produk yang baru, kita katakan sepeda motor, pasti kan yang terbaik kan? Kan nggak mungkin saudara yang cacat ditaruhkan, oh ini jadi contohnya, jadi sampelnya. Tidak saudara, pasti yang terbaik. Di antara sepeda motor dengan merek yang sama, dicari yang terbaik. Nah dikatakan jadilah apa saudara? Teladan. Berarti saudara harus siapa? Yang terbaik. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Amin. Nah saling memberkati saudara, menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Ya, tidak membuat orang menjadi lemah. Tidak membuat yang lainnya saudara menjadi tawar hati. Tapi berusaha untuk apa saudara? Memberkati. Berusaha untuk apa saudara? Memberkati karena menjadi teladan. Haleluya. Semuanya bisa saudara. Karena sudah di dalam Tuhan. Semuanya bisa dipertajam oleh Tuhan. Amin. Ya, jangan katakan aku kan muda. Masih ada orang tua. Nah kenapa saudara lagi masih muda saudara diselamatkan Tuhan? Ya karena Tuhan punya rencana lah dalam hidupmu. Amin. Oleh sebab itu berusaha untuk jadi apa? Sudah jadi teladan, jadi contoh. Haleluya. Bagi orang-orang percaya ya, berlomba saudara dan berusaha untuk itu. Harus berusaha saudara. Dikerjakan. Amin. Puji nama Tuhan. Yang pertama dikatakan saudara, yaitu di dalam apa? Jadi teladan di dalam perkataan. Oke, sepertinya Sabtu depan bisa kita sambung ya. Jadi yang pertama saudara yaitu menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan. Perkataan kita berkuasa enggak saudara? Berkuasa. Apalagi perkataan itu adalah perkataan firman Tuhan. Haleluya. Tapi ini sekali saudara, jarang sekali kita memperkatakan ya firman Tuhan. Kalau kumpul saudara, coba dulu lihat diri saudara. Kalau berkumpul bersama anak Tuhan, ada enggak saudara perkatakan firman Tuhan? Atau langsung memperkatakan yang lain? Atau saudara tidak mau perkatakan, asik dengan alatnya ya, handphonenya tadi. Ya di sudut, ya satu di sudut selatan, barat, utara, asik. Nah bagaimana bisa jadi teladan? Gak bisa lah. Tapi semuanya harus berusaha bisa menjadi teladan. Amin. Ya. Jadi sesama anak-anak Tuhan, kalau berkumpul saudara, berusahalah saudara untuk membicarakan apa? Perkara-perkara roh. Kalaupun ada yang saudara bicarakan yang lain, ya ada tujuan saudara misalnya berkumpul atau bertemu. Tapi jangan lupa saudara untuk memperkatakan apa saudara? Perkataan yang benar. Perkara-perkara roh. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, saudara yang kasih nama Yesus ya, berusaha saudara melalui perkataan memberkati. Tidak membuat bagaimana supaya dia tersinggung ya. Bagaimana supaya dia sakit hati ya. Kemarin kan aku dibuatnya sakit hati. Si Anu itu kemarin menyatakan sesuatu yang enggak baik kepada si A. Ini harus kusampaikan, ini kesempatan. Nah bukan seperti itu saudara. Haleluya. Nah ya, jadi kalau ada saudara menyampaikan sesuatu yang enggak baik, nah biarlah saudara yang kasih nama Yesus melalui itu saudara dibangkitkan untuk melakukan apa? Hal yang baik, hal yang benar. Supaya perkataan-perkataan tidak benar itu apa saudara? Ya tidak bisa dibuktikan. Amin. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi perkataan yang apa? Yang membangun, amin. Perkataan yang apa? Yang membangkitkan, haleluya. Perkataan yang memberikan iman, pengharapan saudara. Bukan sebaliknya ya. Bagaimana ya supaya imannya lemah ya. Bagaimana ya supaya imannya runtuh ya. Bagaimana ya supaya bisa terintimidasi. Bagaimana supaya goyah, bimbang, putus asa, tawar hati. Nah kalau ini saudara lakukan ini bukan berasal dari Roh Kudus. Ini berasal dari si jahat ini. Tapi saudara berusaha untuk membangunkan dia. Amin.
membangkitkan, memberikan iman pengharapan. Haleluya. Kalau saudara lihat teman saudara, ya saudara kan pasti tahu namanya teman. Ya, dia mungkin lagi ada pergumulan, ya ada kesulitan, bangunkanlah saudara melalui perkataan. Haleluya, bangkitkan dia saudara melalui perkataan-perkataan yang benar. Oke, kita buka saudara dari Efesus 4 ayat 29. Kita baca bersama-sama. Saudara pasti catat ya. Semua harus saudara catat firman Tuhan tadi. Jangan saudara abaikan begitu saja. Ini sudah dipersiapkan loh saudara. Dicari ini, mana ini. Mempersiapkannya bukan 1 jam. Dalam seminggu sudah ada di hati. Baru dituliskan saudara, ya diketik di sini. Jadi kalau saudara tidak menghargakan, nah berarti saudara belum mengenakan manusia baru. Saudara masih suka yang lama terus. Kalau saudara suka yang lama, makanya Tuhan tidak memberikan hal yang baru dalam hidupmu. Saudara ingin yang baru, baju baru juga nggak bisa. Kenapa? Saudara ingin yang lama terus. Saudara ingin sepatu yang baru, gak bisa karena saudara ingin yang lama. Makanya Tuhan katakan pakai itu sepatumu yang lama itu terus. Karena engkau tidak mau yang baru. Tidak ada seperti itu. Haleluya. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh. Iya, haleluya. Amin. Bagi orang yang tidak, saudara, atau sebelumnya juga sebelum dia dalam Tuhan, tidak terbiasa saudara memperkatakan perkataan kotor ini, mungkin gak sulit bagi dia. Ya kan? Apalagi dia di tengah-tengah keluarga. Nah saudara, yang baiklah ya. Dia tidak pernah mendengar perkataan-perkataan kotor dari orang tuanya atau saudaranya. Nah ini hal yang mudah bagi dia saudara. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, kalau dahulu ya saudara sering mendengarnya atau sering memperkatakannya, ya saudara harus keluar dari sana. Amin. Supaya itu tidak ada lagi dalam hidupmu. Mendengarnya saja saudara, telinga ini kan sudah ya apa bisa ini ya, bisa apa saudara, sok kaget. Apalagi untuk mengucapkannya. Apalagi terbiasa. Ya. Sedikit tersinggung, langsung keluar perkataan kotor. Nah terpleset saudara, ya keluar perkataan kotor. Jangan saudara, haleluya, itu manusia lama. Haleluya, tapi dikatakan apa saudara, pakailah perkataan yang baik untuk membangun ya. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya, jadi hidup saudara itu memberkati. Hidup saudara menjadi berkat. Kenapa saudara? Perkataan yang baik yang keluar untuk membangun, untuk membangkitkan. Nah ya, selalu saudara berusaha untuk menyatakan, mengatakan, memperkatakan hal seperti itu. Amsal 18 ayat 21. 1-2 ya, kita baca bersama-sama. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah jadi hidup dan mati itu dikuasai lidah, dikuasai perkataan. Ya sebagaimana perkataanmu begitulah jadi dalam hidupmu nanti. Nah kalau perkataanmu baik saudara, maka hal yang baiklah jadi. Tapi kalau perkataanmu hal yang tidak baik, maka yang tidak baiklah jadi. Jadi siapa yang suka menggemakannya memakan buahnya. Menggemakan yang baik, maka saudara akan memakan yang baik. Kalau saudara menggemakan hal yang enggak baik, maka saudara akan memakan hal yang tidak baik. Haleluya. Kela puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, karena perkataan ini luar biasa ya. Misalnya saudara, seseorang yang mempromosikan apanya saudara? Produknya. Ya kan? Nah, karena harus dipilih yang pintar berkata-kata, memutar balik supaya percaya. Kalau tidak pintar berkata-kata mana bisa saudara, ya nggak bisa saudara. Orang lain untuk tertarik, apalagi untuk membelinya.
Wah ya, dia katakan ini super, ini paling super. Ya, jadi luar biasa ya, kuasa perkataan. Apalagi kalau memperkatakan firman Tuhan maka jadi. Ya, kayaklah puji nama Tuhan ya. Jadi saudara suka menggemakan yang baik, maka saudara akan memakan buah yang baik. Tapi kalau saudara suka menggemakan tidak baik, maka saudara akan memakan buah yang tidak baik juga. Puji nama Tuhan, haleluya. Sedikit lagi, banyak juga nggak apa-apa ya. Kolose pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Oh luar biasa saudara ya. Jadi ada perkataan Kristus, ada firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur di dalam kebenaran. Bukan karena kebencian, bukan karena ada maksud-maksud yang tidak baik. Wah aku tegur dia. Nah karena apa? Dia ini jahat, ini tidak senang kepadaku. Bukan seperti itu saudara. Tetapi nah karena ada perkataan Kristus, maka dia apa saudara? Memiliki hikmat, amin, untuk mengajar, untuk menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah ini akan jadi saudara, nah bagi ya inilah ya, saudara yang suka akan memperkatakan apa? Firman Tuhan. Amin. Memperkatakan kebenaran. Jadi isilah hidupmu, isi hatimu saudara dengan kebenaran. Amin. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Supaya itu keluar dari mulutmu. Kalau tidak ada disimpan dalam hatimu, nah perkataan apa yang keluar? Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, tentu perkataan-perkataan di luar daripada firman Tuhan. Tapi kalau hatimu, hidupmu diisi dengan firman Tuhan, maka yang keluar adalah apa saudara? Perkataan-perkataan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih nama Yesus, maka saudara akan bisa menjadi teladan. Amin. Hidup saudara bisa menjadi contoh saudara, menggambarkan kehidupan Kristus, yang menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga nama Tuhan akan dimuliakan saudara. Ya nama Tuhan akan ditinggikan. Saudara tidak pernah sama. Saudara yang kasih nama Yesus, karena saudara sudah mengalami pembaruan sehingga perkataan-perkataan kebenaran, perkataan-perkataan yang benar yang ada di dalam saudara ya, yang saudara perkatakan. Oke lah, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Nah, di sini kan ada beberapa lagi saudara seperti yang bisa kita satu depan ya. Tadi dikatakan jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan dalam kesucianmu. Oh luar biasa. Ya, Tuhan mau membawa pemuda-pemudi lebih lagi di dalam Tuhan saudara supaya ya dunia ini semakin saudara tinggalkan dan saudara benar-benar pemuda-pemudi yang berkenan kepada Tuhan ya, yang menyenangkan Tuhan, yang Tuhan pakai terus saudara kepada kemuliaan Tuhan supaya nama Tuhan ditinggikan, kebenaran Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Memberikan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Supaya firman Tuhan yang sudah saudara terima, Roh Kudus akan memeteraikannya di dalam kehidupan saudara. Supaya ini jadi firman Tuhan yang tidak kembali sia-sia, tetapi termeterai. Dan saudara mengerjakannya, saudara melakukannya dalam hidup saudara. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Mari semuanya pemuda-pemudi, saudara bangkit berdiri, bukakan hatimu. Haleluya, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Nyatakanlah segenap hatimu, kerinduanmu kepada Tuhan.
diperbarui Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Dia. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Bagaimana Engkau menginginkan agar setiap pemuda-pemudi mengenakan manusia baru Tuhan. Dan terus menerus kehidupan mereka diperbarui Tuhan. Untuk menjadi serupa segambar kembali dengan Engkau. Dan Engkau bisa memakai mereka Tuhan Yesus untuk menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Biarlah setiap pemuda-pemudi ini benar-benar memberikan hidupnya kepadamu Tuhan Yesus. Meninggalkan Tuhan yang lama Tuhan. Mereka tidak mengenakannya lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mereka isi hidup mereka dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka tidak pernah sama. Terjadi pembaruan, terjadi perubahan dalam hidup mereka. Dan mereka berusaha untuk itu Tuhan. Supaya jadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasa-Mu bekerja terus atas setiap pemuda-pemudi ini. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu. Segala kegelapan Kau. Dalam nama Yesus, mengeraskan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak percaya pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, tinggalkan setiap pemuda-pemudi ini. Kesombongan, keangkuhan, tidak suka perkara-perkara roh. Tinggalkan setiap pemuda-pemudi. Tidak mau bayar harga menyangkal, dilepaskan setiap mereka. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja luar biasa Tuhan. Kebenaran-Mu Tuhan yang jadi atas setiap pemuda-pemudi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus.